Odise obrolan, diskusi kepemiluan, agar esok lebih baik, langkah kita lebih apik. Odi suara jadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman pemilih, bertemu kembali bersama saya host KPU Kabupaten Sragen pada podcast Odise KPU Kabupaten Sragen, obrolan dan diskusi tentang kepemiluan dengan episode yang ke-9 ini. Hari ini kita akan mengobrol dan diskusi seputar jaringan dokumentasi informasi hukum atau JDIH KPU, kaitannya aksesibilitas informasi hukum kepemiluan. Hadir bersama kita narasumber kita yaitu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sragen. Telah hadir beliau Bapak M. Zainal Arifin SHI, telah berada di tengah-tengah kita. Bagaimana kabarnya Bapak Zainal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak Agung. Terima kasih Bapak, semoga semuanya selalu dalam sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Zainal, bisa dijelaskan secara singkat apa itu JDIH KPU dan mengapa perannya penting untuk berdemokrasi? Terima kasih Mas Agung. Jadi kenapa JDIH ini penting dan perannya sangat penting untuk proses demokrasi. Ini perlu kami sampaikan pertama bahwa JDIH ini adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum. Nah, ini berperan sangat krusial bagi proses demokrasi, salah satunya dengan menyediakan akses yang terbuka, cepat, akurat terhadap produk hukum kepemiluan. Maka aksesibilitas terkait dengan JDIH ini sangat diperlukan untuk informasi bagi khalayak masyarakat umum. Tentu dalam proses berjalannya JDIH ini salah satunya juga memastikan pemilu berjalan sesuai dengan aturan serta menjadi pilar utama terkait dengan peningkatan kualitas demokrasi yang sah. Kemudian selanjutnya Pak Agung terkait dengan JDIH kenapa mempunyai peran yang begitu penting terkait dengan proses demokrasi yang ada di Indonesia termasuk juga khususnya di Sragen ini. Bahwa JDIH ini salah satunya menjamin adanya transparansi dan keterbukaan informasi secara terbuka kepada publik sejalan dengan adanya keterbukaan undang-undang publik. Kemudian peran yang selanjutnya terkait dengan peran JDIH ini adalah salah satunya meningkatkan literasi hukum pemilu kepada masyarakat, kemudian peserta pemilu, termasuk juga bagaimana penyelenggara di KPU ini bisa memahami dengan mudah terkait dengan peraturan-peraturan hukum kepemiluan. Maka diperlukannya literasi terkait dengan hukum kepemiluan ini. Kemudian yang ketiga, memastikan adanya kepastian hukum dan legitimasi pemilu. Dengan publikasi produk hukum yang akurat, JDIH juga memastikan seluruh tahapan pemilu atau kepemiluan ini memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tingkat kepercayaan publik itu meningkat. Kemudian juga terkait dengan tema kita yang kita bicarakan pada hari ini tentang aksesibilitas digital, bahwa portal JDIH ini diharapkan itu bisa diakses dengan cepat, dengan mudah oleh masyarakat sebagai informasi
dimanapun dan kapanpun. Nah, ini salah satu peran yang krusial terkait dengan JDH KPU ini. Termasuk juga JDH KPU ini juga menyediakan dokumen hukum kepemiluan yang lengkap, baik itu peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan KPU, keputusan, dan yang lainnya terkait dengan hukum kepemiluan. Itu salah satu sekian banyak peran terkait dengan adanya JDH KPU. Tentu menjadi harapan kita bahwa adanya JDH KPU ini sekali lagi memastikan bahwa masyarakat luas, publik luas, termasuk kita penyelenggara maupun peserta pemilu itu bisa secara mudah, cepat untuk mengakses terkait dengan peraturan-peraturan kepemiluan yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Selanjutnya Bapak, apa saja produk yang tersedia di JDIH KPU ini, Pak? Ya. Terkait dengan produk di JDH tadi, di awal sempat saya singgung bahwa produk-produk hukum yang ada di JDH ini diantaranya tadi ada peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan KPU, keputusan KPU, ataupun yang lain yang terkait dengan hukum kepemiluan. Nah, harapannya segala hal yang terkait dengan hukum kepemiluan itu bisa diakses lewat JDH ini agar sekali lagi masyarakat bisa mengakses di JDH ini agar proses jalannya demokrasi tadi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapak, sangat jelas bagi kami penjelasannya. Artinya kita juga dapat mengakses produk hukum yang dibuat KPU hingga KPU Kabupaten Kota gitu Bapak ya. Betul. Nah, nanti bagi pemirsa ataupun publik bisa mengakses di web di JDH KPU Kabupaten Sragen ataupun di JDH KPU RI. Semua produk hukum terkait dengan pemiluan ada di situ. Semakin menarik perbincangan kita selanjutnya terkait dengan pengelolaan JDH Kabupaten Sragen, bagaimana masyarakat dapat mengakses JDH KPU dan inovasi apa yang dilakukan KPU katanya dengan kemudahan aksesibilitas ini, Bapak. Terima kasih Pak Agung atas pertanyaan ini. Ini penting, perlu kita sampaikan di forum diskusi ini bahwa bagaimana masyarakat bisa mengakses terkait dengan website JDIH. Itu bisa diklik di website terkait dengan JDIH Kabupaten Sragen. Nah, di situ juga ada menu yang bisa memudahkan bagi teman-teman disabilitas ketika mau ngeklik apa, di situ akan muncul notifikasi bahwa yang bersangkutan mengakses tentang produk hukum ini, itu ada. Selain juga memudahkan bagi kaum disabilitas untuk mengakses produk-produk hukum kepemiluan ini, tentunya ini menjadi harapan kita bersama bahwa produk hukum terkait dengan kepemiluan ini bisa diikuti atau diakses oleh khalayak masyarakat umum agar apa? Agar proses demokrasi, kedewasaan demokrasi ini bisa lebih maju, lebih dewasa, dan tentunya ini menjadi harapan kita. Itu Pak Agung. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Ternyata juga sangat mudah sekali Bapak ya untuk mengakses di JDIH KPU Kabupaten Sragen ini. Demikian tadi. Sementara teman pemilih jangan kemana-mana, simak terus perbincangan kita. Jeda terlebih dahulu untuk informasi yang mau lewat. Hai teman pemilih, hari ini
kita berada di Rumah Demokrasi KPU Kabupaten Sragen. Ruangan ini juga digunakan untuk podcast. Ada apa aja sih di ruang podcast ini? Yuk kita lihat bareng-bareng. Di sebelah sini ada deretan bendera peserta pemilu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2024. Semuanya disusun berurutan sesuai periodenya. Selanjutnya ada infografis yang berisi peserta pemilu, yaitu partai politik, perseorangan, dan pasangan calon. Penyelenggaraan Pemilu PPI Panitia Pemilihan Indonesia pada tahun 1955, LPU Lembaga Pemilihan Umum pada tahun 1971 sampai 1997, KPU Komisi Pemilihan Umum pada tahun 1999 sampai sekarang. Nah, di sebelah sini ada hasil pemilu presiden tahun 2004 sampai tahun 2024. Di sebelah kiri saya ada infografis hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2006. Dan di sebelahnya lagi hasil pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2015 sampai 2020. Serta hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati di Sragen. Tidak hanya itu, di sini juga ada almari yang berisikan alat dan bahan yang digunakan pada saat pemilu. Rumah Demokrasi Sragen juga memiliki koleksi maskot pemilu dari tahun ke tahun dalam bentuk boneka atau souvenir lainnya. Jadi, kalau kalian ingin belajar tentang pemilu dengan cara lebih santai dan menarik, Atau membuat konten dan podcast bertema demokrasi, tempat ini cocok banget. Untuk masyarakat Sragen, khususnya lembaga pendidikan mulai dari SD hingga SMA atau perguruan tinggi, ditunggu kehadirannya di Rumah Demokrasi KPU Kabupaten Sragen. Yuk datang ke Rumah Demokrasi KPU Kabupaten Sragen. Informasi lebih lanjut bisa datang ke Rumah Demokrasi KPU Kabupaten Sragen atau hubungi nomor di sini. Teman pemilih, kembali lagi bersama kita, saya Agung Saptaadi sebagai host dan Bapak Zainal Arifin sebagai anggota KPU Kabupaten Sragen, narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan kembali Bapak. Yeah. Apa tantangan dalam penyediaan informasi hukum kepemiluan di JDIH? Mungkin kendala infrastruktur atau SDM apa? Boleh mungkin. Ya, baik Pak Agung. Terkait dengan kendala ataupun masalah yang muncul terkait dengan pengelolaan JDIH Kabupaten Sragen ini, selama ini sudah bisa berjalan dengan baik tanpa ada masalah. Wajarlah ketika sedikit muncul persoalan, itu wajar, tapi selama ini sudah bisa kita selesaikan dengan baik. Kemudian peran fungsi SDM yang ada itu juga sangat mendukung bagaimana KPU Kabupaten Sragen khususnya di JDIH ini bisa menyediakan terkait dengan produk-produk kepemiluan agar bisa diakses oleh masyarakat. Terima kasih Bapak Zainal untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Sebagai penutup Bapak, adakah yang Bapak ingin sampaikan ke pemirsa sebagai penutup pesan dan harapan peran JDIH di KPU Kabupaten Sragen untuk di masa kedepannya bagaimana? Terima kasih sebagai penutup di forum podcast pada kesempatan hari ini. Tentu menjadi harapan kita bahwa adanya JDIH KPU Kabupaten Sragen ini bisa memberikan ruang tersendiri kepada masyarakat yang mau mengakses terkait dengan produk hukum kepemiluan, dan tentunya kami tetap berusaha sebagaimana yang diamanahkan kepada kami agar kami bisa memberikan informasi hukum kepemiluan ini secara akurat, cepat, transparan, dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan.
Sekali lagi, seperti forum podcast ini sangat penting agar bisa menyampaikan pesan kami kepada masyarakat terkait dengan hukum pemiluan. Tidak hanya di forum podcast yang seperti ini, tentunya mungkin ada forum-forum yang lain yang bisa kita gunakan bagaimana menginformasikan tentang produk hukum kepemiluan ini kepada masyarakat, termasuk juga bagi peserta pemilu, termasuk juga bagi penyelenggara. Gitu Pak Agung. Terima kasih Bapak, semoga doa-doa kita semuanya dapat terlaksana dengan baik. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di podcast kita kali ini Bapak Zainal. Ya. Cukup sekian teman pemilih perbincangan kita dalam episode ini. Jangan lupa simak terus obrolan seru di episode selanjutnya dan ikuti sosial media KPU Kabupaten Sragen untuk mendapatkan informasi seputar kepemilian yang terbaru. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.